Kalau ekonomi belum beres, sulit kita membereskan bidang-bidang yang lain. Kalau perutnya masih lapar, terus diajak mikir yang rumit-rumit, yang dalam-dalam, ya susah. Ujianmu yang paling berat dalam hidup itu ya ekonomi. Jadi kalau sudah urusan ini, kalau ekonomi belum beres, kok ujuk-ujuk kamu ngurusi agama, bisa saja nanti ya ihwal agama, cuma kamu mengejar keuntungan ekonomi. Kok tiba-tiba kamu ngurusi pendidikan, ya akhirnya ya bergerak di bidang pendidikan, tapi yang dikejar keuntungan ekonomi. Tiba-tiba kamu bikin kajian, bikin pondok, bikin apa saja, bisa saja nanti motifnya akhirnya ya ekonomi, wong ekonominya belum beres. Ada satu kelas di masyarakat itu tidak kerja apa-apa, tidak beraktivitas apa-apa, tapi kaya. Jadi kebalikannya nanti working class, kelas pekerja. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, bismillah. Mari kita mulai kajian kita, ngaji filsafat kita malam hari ini. Kita ada di sesi baru bulan ini ya, ini awal bulan. Temanya tentang kekayaan, tentang ekonomi. Dimensinya tentu saja berbeda dengan minggu-minggu kemarin ya. Sebelumnya kita banyak membahas spiritual. Sekarang kita bahas yang materi-materi. Jangan dikira tidak penting urusan materi, urusan ekonomi. Bahkan kalau kata Karl Marx, ekonomi itu base structure. Ekonomi itu dasarnya, pondasinya. Kalau ekonomi belum beres, sulit kita membereskan bidang-bidang yang lain. Kalau perutnya masih lapar, terus diajak mikir yang rumit-rumit, yang dalam-dalam, ya susah. Maka penting kita juga ngerti, kita juga tahu konsep-konsep tentang ekonomi. Kemungkinan nanti ujianmu yang paling berat dalam hidup itu ya ekonomi. Jadi kalau sudah urusan ini, kalau ekonomi belum beres, kok ujuk-ujuk kamu ngurusi agama, bisa saja nanti ya ihwal agama, cuma kamu mengejar keuntungan ekonomi. Kok tiba-tiba kamu ngurusi pendidikan, ya akhirnya ya bergerak di bidang pendidikan, tapi yang dikejar keuntungan ekonomi. Tiba-tiba kamu bikin kajian, bikin pondok, bikin apa saja, bisa saja nanti motifnya akhirnya ya ekonomi, wong ekonominya belum beres. Baik, maka yuk bulan ini kita sedikit-sedikit belajar ya tentang ekonomi, tentang kekayaan, dan lain sebagainya. Meskipun tentu saja dengan gaya ngaji filsafat ya. Baik, malam hari ini kita akan belajar dari beliau, Thorstein Veblen. Ini tokoh yang orang menyebutnya tokoh radikal, ada yang menyebutnya bapak,
ilmu ekonomi institusional. Nanti kita lihat ya, seperti apa pikiran-pikiran beliau. Yuk, bismillah, kita mulai belajar tentang beliau. Malam hari ini kita akan banyak belajar sebagian besar dari salah satu buku beliau yang berhubungan dengan leisure class. Leisure class itu kelas, sebenarnya makna literalnya kelas nganggur. Cuma ini maksud beliau, ada satu kelas di masyarakat itu tidak kerja apa-apa, tidak beraktivitas apa-apa, tapi kaya. Jadi kebalikannya nanti working class, kelas pekerja. Tapi justru mereka inilah nanti yang statusnya tinggi di masyarakat. Kenapa bisa begitu? Nanti kita tengok ya di belakang akarnya dan sebab musababnya. Saya awali dari sini dulu ya, karena seperti tadi saya bilang, beliau sangat kritis terhadap kapitalisme. Mungkin melanjutkan Karl Marx ya. Ini juga untuk menjawab, saya juga sering ditanya ini, mengapa sih Pak sistem yang disebut kapitalisme itu sering dipandang negatif? Ini nanti perdebatannya panjang ya. Cuma secara umum ini kritik-kritik orang pada kapitalisme. Jadi kapitalisme itu sistem ekonomi di mana alat-alat produksi, tanah, pabrik, modal-modal itu bisa dimiliki secara pribadi atau perusahaan-perusahaan yang sifatnya mandiri, swasta. Dan produksi serta distribusi barang dan jasa tujuannya secara umum diarahkan untuk mencari keuntungan saja dalam sistem pasar yang bebas. Jadi keywordnya alat produksi, kepemilikan pribadi, keuntungan, dan pasar bebas. Jadi ini yang disebut sistem kapitalisme. Makanya cirinya secara umum ada 5. Kalau disebut kapitalis itu ada kepemilikan pribadi, motivasinya keuntungan, pasar bebas dan kompetisi, upah, dan akumulasi modal, terus tambah kaya. Kadang kalian pakai kalimat simpel yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena ada yang menguasai alat-alat produksi. Yang tidak menguasai nanti hanya jadi kelompok pekerja saja, melayani kelompok yang menguasai alat-alat produksi ini. Pada akhirnya ketika dia tambah kaya, nanti akan melahirkan malam hari ini yang kita bahas ya, namanya leisure class. Jadi kelas sosial yang hidup santai, hidup enak, nganggur. Nanti lawannya working class, kelas pekerja. Kenapa sih kok dianggap negatif? Kan wajar saja toh Pak, orang berikhtiar, terus berkompetisi, bersaing secara terbuka. Yang masalahnya adalah ada beberapa hal yang nanti jatuhnya terus jadi negatif kalau itu tidak diatur dengan serius. Makanya nanti sistem ekonomi belakangan meminta intervensinya negara. Kita mulai sekarang materi utama kita malam hari ini. Ini diambil dari buku The Theory of the Leisure Class. Cari bukunya gratis banyak. Online. Bahasa Inggris enggak apa-apa toh. Loh ya sekarang gampang loh, buku bahasa Inggris sekarang perangkat-perangkat penerjemah banyak.
Jadi sekarang tidak ada alasan males, tidak ada alasan susah, fasilitas apa, difasilitasi semua sekarang oleh teknologi digital kita. Ini buku lama, sekitar 1889, karya pertama beliau. Nah, beliau melihat di masyarakat itu ada dua kelas. Istilahnya kelas ya, kelompok masyarakat maksudnya. Yang pertama leisure class. Leisure itu artinya santai sebenarnya kalau letterleknya ya. Ada yang menerjemahkan waktu luang. Nah, cuma santai tidak seperti kalian. Maksudnya tidak begitu. Jadi apa sih leisure class? Leisure class ini kelas atas yang tidak perlu kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kerja orang lain. Dia cuma ngawasi, melihat saja. Mereka ini kelompok orang kaya. Mereka tiap hari apa? Memamerkan kekayaannya, menampakkan statusnya. Tidak melakukan kerja produktif. Karena yang harus dia lakukan diwakili orang lain. Pembantunya banyak, karyawannya banyak. Gaya hidupnya mewah. Nah, kita kan kadang nyinyir melihat kelompok ini. Tapi kalau kata Veblen, seringkali justru kiblat kita itu kelompok ini. Yang kita kejar-kejar itu kelompok ini. Kadang-kadang kamu sampai dibelani utang, pinjol itu, biar bisa gaya seperti kelompok ini. Beli HP terbaru lah, beli motor paling update lah, beli. Selalu kamu gayanya seperti itu. Ini leisure class namanya. Jadi statusnya tinggi di masyarakat, tapi sebenarnya dia bukan kelas produktif. Dalam arti mereka tidak bekerja, mereka menikmati kekayaan saja. Kebalikannya working class, kelas pekerja. Kalau ini orang-orang yang melakukan pekerjaan produktif, baik fisik, manual maupun intelektual. Jadi termasuk kita, saya itu ya masih working class. Tidak bisa disebut leisure class. Saya tidak bisa diam saja. Kalau saya diam saja bubar, tidak makan, tidak. Harus nulis-nulis buku, harus ngajar-ngajar. Itu beda dengan leisure class. Nah, working class ini kata Veblen jumlahnya lebih besar. Tapi statusnya dianggap lebih rendah. Di posisi apapun. Dan biasanya mereka ini gaya hidupnya ingin meniru leisure class. Biar dianggap naik kelas. Jadi meskipun itu secara ekonomi sebenarnya tidak efektif. Kayak kalian misalnya, ada enggak di sini yang tiap ada iPhone terbaru gatel pengen beli? Iya, lu tau nak duitnya apa beli second. Kadang-kadang enggak kuat beli second, ya beli casingnya saja. Ya, akhirnya kamu HP-nya merek apa, yang penting casingnya di belakang iPhone. Saking pinginnya kamu disebut seperti leisure class. Jadi kalau HP-mu bukan iPhone, itu kalau WA-an kamu sambil nunduk, mbok sembunyi-sembunyikan. Ya, kalau sudah HP-nya terbaru paling keren, wah kamu pamer-pamerkan. Itu sebenarnya kamu mengejar status. Ya. Ini laptopnya apa? Lenovo. Masih kurang leisure. Beli second asal yang keren itu bisa dipamerkan. Nah, ini kita level working class. Kita lihat ya, nanti uraiannya seputar ini tapi panjang. Kata beliau begini. Istilah leisure, the term leisure as here used, seperti yang digunakan di sini,
tidak berarti malas atau pasrah. Tidak begitu. Ini bukan kelompok malas, tapi memang waktu luangnya banyak. Kenapa? Ya karena mereka tidak bekerja. Jadi yang dimaksud adalah penggunaan waktu yang tidak untuk hal-hal produktif. Mengapa kok mereka tidak menggunakan waktunya untuk kerja produktif? Yang pertama, karena mereka merasa kerja produktif itu sudah tidak levelnya mereka. Gitu loh. Kerja yang capek mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam, yaitu levelmu, level kalian, bukan level kita. Itu leisure class. Jadi kerja kok sampai berkeringat, sampai stres, sampai jungkir balik, itu enggak level, itu level kalian. Working class. Jadi bukan kok mereka aslinya males, tidak. Tapi karena mereka nganggap kerja produktif itu enggak level mereka. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa saya sudah mampu secara finansial untuk membiayai hidup. Jadi tidak perlu kerja secapek itu, tidak perlu sejungkir balik itu. Itulah kenapa terus disebut leisure class. Jadi kalau kamu tanya, Pak itu berarti males Pak, tidak ngapa-ngapain. Iya, tidak ngapa-ngapain, tapi bukan berarti mereka tidak punya apa-apa. Mereka punya segalanya. Itulah kenapa mereka milih santai-santai saja hidupnya, leisure. Kamu tidak boleh iri, makomnya belum nyampe. Ya, oke ya, cuma ini definisinya, nanti kita lihat mekanismenya ya. Terus, nah, kenapa kok bisa lahir Pak kelompok seperti ini? Awalnya sebenarnya model kapitalisme tadi. Diawali dari bergesernya masyarakat primitif ke masyarakat kelas. Jadi dalam sejarahnya manusia ada fase dari istilahnya Veblen ya, masyarakat barbar menuju masyarakat yang berkelas. Jadi dulunya mungkin nomaden, pindah-pindah, kemudian bercocok tanam, kemudian membagi pekerjaan. Nah, dengan membagi pekerjaan ini nanti ada pekerjaan yang sangat penting, sangat produktif, sangat dominan. Ada yang pekerjaan tidak penting. Pada akhirnya nanti kelompok yang kuat mendominasi, yang memegang tadi loh, alat-alat produksi, memegang modal tanah dan lain sebagainya, ini akan jadi kelas dominan. Yang kedua, munculnya kepemilikan pribadi. Kalau sebelumnya barang-barang itu milik bersama, tapi begitu tidak nomaden lagi, bertani, tinggal di satu tempat, mulai dibagi-bagi. Ini tanahku ya, jatahmu yang mana? Ini nanti ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Akhirnya yang dapat banyak ya menguasai. Bisa mengontrol yang punyanya sedikit atau tidak punya apa-apa. Saya sebenarnya kemarin punya sedikit sih, tapi karena ada kebutuhan mendadak, ya sudahlah, tak jual saja, saya tukar dengan kebutuhan tadi. Terus lama-lama nanti ada yang luas sekali penguasaannya. Yang ketiga, ya kapitalisme tadi, industrialisasi. Jadi ada kelompok borjuis, ada kelompok proletar. Borjuis ini nanti cenderung melahirkan leisure class, pemilik modal. Pekerja pabrik cenderung jadi workman class, atau kita sebut saja working class, kelas pekerja. Jadi akarnya di situ. Karena sejak awal kemudian ada mereka yang dominan, yang menguasai, ada yang terpinggirkan, lama-lama muncul kelompok yang kaya makin kaya tadi. Dari masyarakat yang semula nomaden, sekarang
masyarakat yang tinggal, kemudian membagi-bagi sumber daya, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit, kemudian ada pembagian kerja, ada yang kerja di ranah produktif, ada di ranah yang kurang produktif. Nah, di situ mulai lahir kelas-kelas. Kalau zaman sebelumnya, yo apa-apa bareng-bareng, kepemilikan bersama. Kalau perlu ya saling tukar. Aku punya apa, kamu punya apa. Aku butuh apa, kamu butuh apa. Kita saling bertukar. Bahkan nanti suami istri pun ya kerjanya bareng-bareng. Ke sawah ya bareng-bareng ke sawah. Tapi belakangan terus muncul pembagian-pembagian kerja. Yang laki-laki kerjanya di luar rumah. Yang perempuan di dalam rumah. Yang di luar rumah dapat wilayah produktif, menghasilkan. Kerja di luar rumah kan dapat uang. Sementara yang perempuan dapat jatah di dalam rumah. Di dalam rumah dia tidak produktif. Meskipun yo kerja dan banyak, mungkin lebih capek daripada yang di luar rumah. Ibu di rumah itu kan yo mulai bangun sampai mau tidur lagi ada saja yang dikerjakan. Bapak kerjanya di luar rumah, kadang-kadang di kantor. Yo jam 8 berangkat ke kantor, nanti sampai kantor ngobrol-ngobrol sama temennya, guyon-guyon, terus buka laptop, terus ngapain gitu, terus nanti sore pulang. Nggak terlalu capek sih, tapi kan alasannya kerja seharian lo ini. Terus akhir bulan dapat gaji. Yang itu terus sebagian diberikan ke istrinya. Kemudian dengan logik seperti ini kan terus muncul kalimat laki-laki mencari uang, perempuan menghabiskan uang. Ya kan, levelnya jadi jatuh. Kenapa? Dapat pembagian kerja yang tidak produktif. Padahal itu tadi dibagi bareng-bareng itu ya kesepakatan bersama, ya wes biar yang dalam rumah ada yang ngurusi, wong ada anak segala, yang di luar rumah jatahnya suami. Tapi karena yang satu produktif, yang satu tidak, ya kan logiknya jadi begitu. Suaminya capek-capek nyari uang, istrinya menghabiskan uang saja. Nah ya, jatuh sudah yang sebelah sana. Padahal itu tadi bukan maunya perempuan saja, ya memang kebutuhan hidupnya begitu. Baik, itulah terciptanya leisure class. Nanti ada hubungannya dengan perempuan. Ya, kita lihat sekarang. Apa sih yang dilakukan leisure class ini? Kelompok santai ini. Yang pertama, mengumpulkan properti, harta. Kelompok ini numpuk terus, rumah besar, tanah luas, kepemilikan fisik, dan lain sebagainya. Jadi ini yang saya sebut ya, kaya makin kaya tadi. Untuk apa Pak? Koleksi tanah, koleksi barang-barang, koleksi harta, tidak untuk apa-apa. Mobilnya bisa jejer 20 gitu. Apa terus dipakai semua? Tidak. Jadi tujuannya apa? Untuk menunjukkan kemewahan. Untuk menunjukkan saya ini lebih loh, saya ini hebat loh. Jadi untuk jadi alat pamer. Terjadi konsumsi yang tidak rasional. Ada yang HP-nya lebih dari 2. Atau 2 lebih dari 1. Banyak ya mungkin kalian. Jadi kerjaannya leisure class yang paling pokok itu mengumpulkan harta. Sudah, kalau urusan ini manusia itu sudah tidak ada remnya, sudah disindir oleh Al-Quran itu kan, alhaakumut takasur hatta zurtumul makobir. Engkau akan bermegah-megahan, berbanyak-banyakan harta, sampai kamu lalai, sampai kamu nanti masuk ke liang kubur. Kalian semua, karena sekarang kalian bukan leisure class, kan ngeritik ini. Tapi sebenarnya diam-diam kamu ingin masuk ke sini.
Kamu pengen ada di kelas itu. Jadi mengakumulasi harta sebanyak-banyaknya. Sebenarnya orientasinya nanti apa? Status. Biar jelas bedanya antara aku yang kelompok kelas atas dengan kalian yang kelas bawah. Beda paling jelas apa? Rumahku jauh lebih besar. Mobilku jauh lebih banyak. Pembantuku jauh lebih banyak. Ini lesser class namanya. Oke, yang dilakukan pertama itu. Yang dilakukan kedua, akumulasi. Kalau ini bukan barang fisik, bukan materi, tapi barang-barang imateri. Biasanya terus mereka mengumpulkan juga barang imateri, misalnya gelar akademik. Kadang-kadang ini wong wis sugih, ini pengen kuliah lagi, ndak, status. Jadi mereka ingin menegaskan statusnya. Kuliah lagi S3, kuliah lagi ke luar negeri, kuliah lagi. Nah ini status. Kan sudah kaya Pak, pimpinan DPR Pak, masih kuliah lagi, status. Jadi gelar akademik. Termasuk barang imateri apa? Silsilah. Oh, saya itu ternyata diam-diam keturunannya Mojopahit mungkin ya saya dulu. Ada ini silsilah keluarga. Ini apa? Dicari-cari, kalau tidak ada dibikin saja. Jadi dulu itu Gajah Mada punya ponakan. Nah, ponakannya itu. Ya, sekarang banyak yang masuk ke ranah ini. Ini barang imateri kata Veblen, tapi menentukan dalam konteks status. Jadi mungkin gelarnya doktor, profesor, maka kadang-kadang kan kemarin banyak cerita-cerita itu penganugerahan honoris causa untuk siapa yang menurut iki kok dikasih sih orang ini, kamu bingung kan? Ini ada hubungannya dengan ini. Penegasan status bahwa saya penting, kelasku itu tinggi. Nah, atau silsilah tadi, kamu cari rangkaian dari mana lah kan. Kemarin ada isu jual beli silsilah, itu jenis ini sebenarnya. Jadi menegaskan status. Atau afiliasi dengan institusi yang prestisius. Oh, saya termasuk anggota kelompok ini loh. Saya punya klub ini loh, saya punya ini. Ini barang-barang imateri. Menurut Veblen bahkan orang-orang dari lesser class ini mengejar pendidikan bukan karena ingin pinter atau berkontribusi secara intelektual, tapi hanya prestis saja. Istilahnya Veblen, pendidikan untuk gengsi. Nah, jadi yang dicari gengsinya dong. Meskipun gini-gini saya dokter loh ya. Nah, ini gengsi. Oke, yo, jadi bukan nilainya, bukan manfaat sosialnya. Oh, kamu ketawa. Baik. Nah, ini yang bisa begitu siapa? Lesser class. Tidak mungkin working class kayak kalian. Gitu. Ya, kalian tidak mungkin pendidikan untuk gengsi, bisa sekolah, bisa kuliah saja syukur sudah kan. Tidak mikiri gengsi sudah, bisa bayar itu sudah anugerah. Nah, tapi kalau lesser class beda. Tujuannya apa? Status. Untuk menegaskan bahwa saya loh tinggi, level saya sekarang, status saya sekarang. Itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi yang dilakukan kelompok ini? Kelompok ini biasanya punya keterampilan sosial tertentu, punya kode etiknya sendiri, punya gaya hidupnya sendiri yang diatributi sebagai tinggi. Jadi, apa ya, kalau kalian sering
Mungkin sering-sering buka YouTube itu ada, ini etiket makan yang berkelas, cara ngomong yang berkelas, cara itu disuruh begitu. Jadi kalau makan itu tangannya nggak boleh gimana, mulutnya nggak boleh gimana. Kalau ngomong sama orang itu mengawalinya gimana, mengakhirinya gimana. Dan kalau tidak begitu kalian disebut tidak berkelas. Ketemu kok langsung teriak-teriak, dada-dada. Kurang keren, kurang. Lebih bangsawan dikit itu loh. Gitu-gitu loh. Nah, itu gaya ini sudah, lesser class. Yang keren gitu. Kalau disuguhi makan, jangan langsung ditenggak semua, dihabisin semua. Dikit-dikit. Mana yang dimakan dulu, makanan pembukanya mana, makanya menjadi. Makanan pembuka jangan dimakan terakhir. Kalau dimakan terakhir, kamu tidak berkelas berarti. Nah, ini. Jadi mereka punya kode etik keterampilan sosial tertentu versi mereka. Terus mereka kalau lihat kita tidak seperti mereka, bilangnya ala wajar, kelas bawah, selera rendah. Itu sudah. Mereka lah yang ngerti sopan itu ya versi mereka. Jadi berkelas itu ya seperti gaya mereka. Nah, ini lesser class yang mereka lakukan. Jadi terus masyarakat terpecah-pecah berdasarkan gaya hidupnya, bukan kontribusinya. Kalian nanam padi sampai jungkir balik, itu kontribusi sebenarnya. Tapi kan kalian tetap dianggap bawah dibandingkan mereka yang tinggal makan, itu pun dengan kode etiknya mereka sendiri. Kalau kita makan padi kita sendiri, nasi kita sendiri, tidak seperti mereka, tetap disebut kelas bawah. Nah, ini yang ketiga yang biasanya mereka lakukan. Terus yang keempat, ini dari Veblen ya. Biasanya lagi untuk menegaskan dominasi mereka, kelompok lesser class ini punya banyak pembantu. Untuk apa saja? Sudah. Jadi ini bagian masak sendiri, bagian nyapu sendiri, di kebun sendiri, supir sendiri, punya anak 5 ya masing-masing ada yang ngomong 1, 2, 3, 4, 5 punya. Ini khas mereka. Bukan karena butuh itu, tapi untuk menunjukkan bahwa saya bisa membayari orang sebanyak mungkin untuk melayani saya. Jadi kata Veblen, ini bukan karena dia memang butuh sebanyak itu orang, tapi untuk menegaskan saja. Apa ndak bisa yang bagian nyapu dalam rumah itu nyapu di luar rumah? Ya bisa mestinya, tapi ada bagian nyapu dalam, ada bagian nyapu luar. Untuk menegaskan betapa hebatnya saya, betapa kuasanya saya, betapa kayanya saya. Ini jenis lesser class keempat. Jadi pembantu, kata Veblen, dijadikan alat untuk menunjukkan statusnya majikan yang tinggi. Kadang-kadang pembantunya diseragami juga. Itu keren, itu pakai seragam untuk menunjukkan betapa di sini itu semuanya serba tertib, serba teratur. Nah, ini sistem ini terus melanggengkan ketimpangan. Yang sini tidak pernah bekerja apa-apa tapi levelnya tinggi. Yang sini kerja keras jungkir balik, tapi ya dia hanya pendukung yang tidak bekerja apa-apa. Hanya menopang citra kelas yang dianggap lebih tinggi tadi. Jadi 4 hal tadi ya, secara umum yang dilakukan oleh lesser class. Kelompok kaya, kelas tinggi tadi. Baik, ambil nafas sebentar biar tidak megap-megap kalian baca ini ya. Memahami lesser class ini, ternyata
Ini sejak zamannya Veblen, itu berarti ya saya bilang tadi bukunya tahun 1889. Di Amerika fenomenanya seperti ini. Jadi tepat ketika Veblen meninggal 1926, kalau tidak salah, di tahun itu terjadi namanya Great Disaster. Bencana besar. Ekonominya Amerika gonjang-ganjing, hampir runtuh, saham-saham anjlok dan lain sebagainya. Jadi nanti kalian boleh cek ya di Google, Great Disaster di Amerika tahun-tahun ini. Kenapa bisa begitu? Ya fondasi ekonominya banyak kelompok-kelompok ini. Kelompok-kelompok yang tidak produktif. Kita lanjutkan. Maka kata Veblen, hati-hati, leisure class ini wataknya konservatif. Dia ingin status quo saja. Status quo berarti kondisi sosial jangan berubah-berubah. Kenapa dia ingin begitu? Karena dia sedang enak. Karena dia sedang nyaman. Kalau kondisi sosial berubah, khawatirnya kenyamanan dia terusik. Maka perjuangan untuk mempertahankan status quo itu biasanya banyak didukung oleh kelompok leisure class. Yang mereka sekarang sedang mendapatkan kenyamanan. Perubahan-perubahan, meskipun ini kemajuan loh, ini mereka tidak akan setuju. Mereka ingin sistem lama tetap jalan, karena di sistem lama saya untung. Jadi mereka tidak punya ambisi untuk melakukan perubahan sosial. Yuk kita membuat masyarakat lebih adil, lebih rasional. Tidak, mereka tidak akan terlalu suka itu. Kenapa? Mereka sudah enak dengan situasi saat ini. Itulah kenapa kata Veblen kelompok leisure class ini inginnya konservativisme. Ingin menjaga situasi seperti saat ini saja, status quo. Baik, akhirnya masyarakat tidak jadi maju. Sulit sekali terjadi perubahan di tengah masyarakat. Kata Veblen, orang yang sangat miskin dan semua orang yang energinya sepenuhnya diserap oleh perjuangan untuk bertahan hidup sehari-hari adalah konservatif. Karena mereka tidak mampu memikirkan hari esok. Sama seperti orang-orang yang sangat makmur adalah konservatif. Karena mereka memiliki sedikit alasan untuk tidak puas dengan situasi seperti saat ini. Jadi sebenarnya ini quotes dari Veblen ini ingin menunjukkan bahwa perubahan sosial itu tidak gampang. Perkembangan itu tidak gampang. Kenapa? Orang miskin waktunya habis untuk bertahan hidup. Tidak mungkin mereka ada waktu untuk mikir besok gimana. Wong sekarang gimana saja masih bingung mereka. Energinya habis diserap untuk perjuangan hidup, bertahan hidup sehari-hari. Orang yang sangat kaya juga tidak akan memikirkan perubahan, kemajuan. Kenapa? Ya karena mereka sudah enak. Tidak punya alasan ngapain berubah, wong kayak gini saja sudah enak. Ngapain berubah, wong seperti ini sudah makmur. Jadi maka perjuangan-perjuangan untuk membongkar kemapanan ini perjuangan yang pastinya sangat berat. Kenapa? Antara yang lemah dan yang kuat sama-sama tidak mau berubah, tidak ingin berubah. Kalau yang lemah tidak ada waktu untuk mikir. Kalau yang kaya tidak mau mikir karena sudah enak. Baik, ini penciri yang disebut konservatifisme. Saya lanjutkan. Baik, kalau ini hasil
cermatan saya ya. Di bukunya tidak ada, tapi bayangan saya masyarakat ideal yang diinginkan oleh Veblen itu seperti ini. Jadi yang pertama, masyarakat yang produktif. Jadi nilai seseorang itu tidak diukur dari dia punya apa, tapi diukur dari kontribusi nyatanya. Jadi tidak diukur hartanya berapa, gelarnya apa, keturunan siapa. Tidak di situ. Tapi mari melihatnya dari kontribusi nyatanya. Dia memberi apa untuk kebaikan dan perbaikan masyarakat. Yang kedua, menurut saya Veblen karena terlihat sangat kritis tadi terhadap konsumsi yang terlalu pamer, terlalu menyolok dan boros, beliau pasti menginginkan gaya hidup kita itu yang lebih sederhana dan fungsional. Kalau memang tidak perlu dan tidak penting, ya tidak harus kemudian kita memboroskan sumber daya kita untuk memilikinya. Yang ketiga, di salah satu buku beliau yang judulnya The Engineers and the Price System, beliau menyebut masyarakat harus dipimpin oleh para insinyur, ilmuwan, teknokrat, bukan kapitalis, aristokrat, atau pemilik modal yang tidak produktif. Jadi ya karena kalau dari leisure class yang tidak terbiasa bekerja, ya begitu harus bekerja, apalagi melayani masyarakat, pasti akan sulit. Jadi Veblen membayangkan ada sistem ekonomi yang terencana secara rasional, efisien, sesuai kebutuhan masyarakat. Dan ini perlu para pemikir, perlu teknokrat ilmuwan, bukan para pemilik modal atau kapitalis. Kemudian dari banyak uraiannya, beliau sebenarnya ingin masyarakat itu lebih egaliter. Kelas-kelas di masyarakat jangan dilihat dari warisan kekayaannya atau silsilahnya, tapi dilihat dari partisipasi nyatanya dalam kerja dan pengetahuan. Kemudian menurut saya beliau juga ingin ada pergeseran paradigma, perubahan budaya. Dari budaya gengsi ke budaya etos kerja yang rasional. Dari hidup untuk dipamerkan menuju hidup untuk memberi kontribusi. Kalau pakai istilah filsafat bahasa dulu, dari pleasure life menuju meaningful life. Jadikan hidup kita berguna, bermakna. Dari gengsi ke fungsi. Ayo pertimbangan membeli apa saja, kalau bisa ya fungsinya, bukan gengsinya. Bukan berarti tidak boleh beli merek ini, beli merek itu. Kalau memang yang paling efektif fungsional merek itu, tidak masalah. Jadi kan awas salah paham ya dengan contoh-contoh di depan tadi. Bukan berarti tidak boleh, Pak, saya itu beli merek yang agak murah bisa, Pak, tapi jatuhnya jadi agak boros, Pak, karena nanti sekian bulan sudah harus ganti, sudah rusak. Makanya saya beli ini. Tidak masalah, berarti itu pertimbangannya fungsi. Yang tidak boleh apa? Pertimbangan gengsi. Pertimbangan gengsi itu kita tidak tahu efektivitas fungsinya. Yang penting yang sekarang tren ini ya Pak, yang sekarang dianggap berkelas ini ya Pak, itu namanya pertimbangan gengsi.
Kemudian dari status simbolik menuju etos yang produktif. Jadi tidak sekedar simbol-simbol, punya gelar alhamdulillah, tapi implikasi dari gelar itu apa? Kita keturunan orang hebat alhamdulillah, tapi terus dengan keturunan orang hebat itu apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita kontribusikan. Jadi melihatnya dari sini, tidak berhenti di simbol-simbolnya. Oke ya. Ya cuma ini kesimpulan saya setelah baca bukunya Veblen. Kalau tidak, kalau kita masih saja di kesalahan-kesalahan sebelumnya, ya pada akhirnya kalau secara agama kita banyak dosanya. Oke ya, saya tutup dengan dosa-dosa lesser class. Biar ada pengajiannya. Sejak tadi tidak ada pengajiannya, sekarang pengajiannya ini. Salahnya di mana lesser class? Yang pertama riak. Pamer itu kan riak. Yang kedua takabur, sombong. Yang ketiga zalim, merendahkan orang. Menganggap yang lain di bawah dirinya. Yang keempat israf, boros. Jadi tentu saja mubadzir, boros itu temannya setan. Yang kelima ihmal, abai, tidak peduli masyarakat, tidak peduli orang miskin, dia ingin menegaskan statusnya saja, ingin meninggikan dirinya saja. Kemudian ihtikar, ihtikar itu menimbun, numpuk-numpuk harta, numpuk-numpuk kekayaan. Dan yang kelima, yang ketujuh, hubbud dunya, cinta dunia. Lupa tanggung jawab, kehambaan dan kekhalifahannya. Yo, ini tidak saya jelaskan satu-satu, teman-teman sudah ngerti. Siapa tahu, ini makanya saya cantumkan, siapa tahu besok bisa dipakai untuk khutbah Idul Adha. Ya, jadi karena di antara maknanya berkorban itu kan menyembelih ego kita. Dan tadi kita lihat penyakit utamanya lesser class itu ego, keakuan, dengan segala variasi negatifnya tadi. Ya riya, ya takabur, ya zalim, ya israf, ya ihmal, ya ihtikar, dan juga hubbud dunya.